Untuk semua para peserta, hari ini adalah hari yang sangat spesial untuk kita. Kita di sini di hari Minggu, berbagi momen ini dengan kalian semua dan merayakan Hari Pekerja Rumah untuk tanggal 16 Juni, Hari Internasional untuk para pekerja rumah tangga, keluarga, pekerja keluarga dan semua pekerja yang telah menjadi bagian dari perjuangan ini. Saya rasa hampir 14 tahun yang lalu para pekerja ini bisa dengarkan saya karena saya mendengarkan suara latar belakang. Halo, halo, apakah saya bisa melanjutkan? Baik, maaf. Yang saya katakan adalah 14 tahun yang lalu jaringan pekerja rumah tangga dibentuk dan banyak dari teman-teman kita adalah pemimpin pekerja rumah tangga yang sudah merajut jalannya untuk membentuk mereka membentuk jalannya untuk fondasi untuk para pekerja rumah tangga internasional. Kita semua berkumpul bersama secara internasional untuk membentuk federasi internasional dan kita eh, menghadiri acara tersebut dan kita berjuang untuk mencapai perjuangan kita dan membuat pekerjaan rumah tangga diakui sebagai pekerjaan dan untuk membuatnya lebih baik di masa depan seperti yang kita lakukan dengan Konvensi 189, kita mencapai itu dengan perjuangan para pekerja rumah tangga dengan gerakan internasional dan untuk kita sangat penting untuk terus berjuang mencapai tujuan yang sama untuk pekerjaan kita supaya diakui dan diakui sebagai pekerjaan dan sebagai pekerja kita adalah pekerja rumah tangga. 36% daripada pekerja rumah tangga tidak dikecualikan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan di banyak negara. Dan banyak negara sudah meratifikasikan C189, tapi belum diimplementasikan. Dan perjuangannya terus terus berlangsung supaya bisa mencapai peratifikasikan C189. Karena walaupun telah diratifikasi di banyak negara, tetapi belum diimplementasikan. Kita juga harus ingat semua teman-teman kita yang tidak ada di sini, Merto, yang sudah berjuang sangat keras untuk mencapai konvensi ini dan juga berjuang membuat kita lebih kuat untuk terus bekerja dan membuat pekerjaan kita terlihat. Kita telah melalui banyak sekali masalah pada saat pandemi dimulai. Federasi telah menunjukkan banyak solidaritas kepada para pekerja, kepada semua pekerja yang merupakan bagian dari federasi. Kita tidak mengenal lelah, terus berjuang. Saya minta maaf karena saya sangat terharu hari ini. Saya sangat terharu untuk bisa ada di sini dan berbicara mengenai federasi kita, karena federasi kita telah menjadi federasi yang telah kita bentuk bersatu dengan tujuan yang sama, yaitu untuk terus berjuang untuk hak kita dan kita terus berdiri bersama dan berusaha untuk mencapai pencapaian kita. Tapi sekarang undang-undang sudah meratifikasi dan mereka telah membuat para pekerja rumah tangga terlihat dan mengakuinya sebagai pekerjaan. Dan dan kita juga ingin terus tetap menjadi kuat dan bersatu dalam federasi kita untuk mencapai tujuan kita, untuk memastikan bahwa pekerja rumah tangga memiliki konvensi yang telah diratifikasi dan diimplementasikan. Dan kita juga telah mencapai 190 dan kita terus berjuang untuk
um, uh, kita telah mengatur untuk mencapai banyak pencapaian dalam jaminan sosial. Kita telah mendapatkan organisasi untuk lebih terlihat sebagai serikat yang berjuang untuk hak-hak kita. Bukan serikat yang besar atau yang kecil, tapi ini adalah federasi yang single dan kita berjuang untuk hak-hak kita. Kita berjuang untuk pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan dan kita berjuang untuk diakui sebagai pekerja yang sama seperti pekerja yang lain dan memiliki hak-hak yang sama. Dan semua pekerja harusnya memiliki jaminan sosial dan mendapatkan gaji yang baik atau upah yang baik. Saya percaya bahwa Federasi Internasional masih memiliki jalan yang panjang. Kita harus terus berjuang dan kita harus melakukan yang bersama karena jika kita tidak berjuang, kita tidak akan menang. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua untuk berada di sini bersama-sama dengan kita untuk terus berjuang untuk membuat pekerjaan kita terlihat dan menjadi lebih kuat. Terima kasih. Terima kasih Carmen. Ada video yang akan menunjukkan. Viviani, silakan. Videonya yang pertama, yang kedua, yang pertama. Tolong beritahu saya kalau ini video yang benar. Apakah ini? Bukan, yang satunya lagi. Terima kasih. Pada saat Viviani mencari videonya, saya ingin mengingatkan bahwa ada uh, tombol penerjemahan. Anda bisa melihat ada gambar global di bawah dan tinggal ngeklik di bagian itu saja. Viviani, silakan. 12 tahun setelah pengadopsian Konvensi ILO 189 yang bersejarah, pekerja rumah tangga masih berjuang untuk pengakuan sebagai pekerja dan penyedia layanan perawatan yang esensial. 36% pekerja rumah tangga sepenuhnya dikecualikan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan negara-negara di mana mereka termasuk kurang penegakan hukum. Kedua skenario tersebut membuat para pekerja rumah tangga sangat rentan mengalami semua jenis pelecehan. Sekitar 82% dari mereka adalah informal, dengan tidak memiliki akses terhadap perlindungan ketenaga kerjaan dan sosial. Untungnya, para pekerja rumah tangga memiliki gerakan yang kuat dan federasi internasional untuk melindungi dan berjuang untuk hak-hak mereka. Suatu hari, 14 tahun yang lalu, mimpi dari jutaan pekerja rumah tangga dari seluruh dunia menjadi kenyataan. Mereka mulai keluarga global dengan menemukan jaringan pekerja rumah tangga internasional yang mana di tahun 2013 menjadi IDWF. Ini menjadi titik balik dalam perjuangan kita untuk memastikan bahwa mereka yang seringkali bekerja dalam isolasi dimasukkan dalam kebijakan dan undang-undang. Kuat dan bersatu, kita telah membuat pencapaian yang besar. Setelah beberapa dekade berkampanye, kita memenangkan standar perburuhan internasional pertama untuk melindungi hak pekerja rumah tangga. 8 tahun kemudian, konvensi ILO lainnya mengikuti.
Dan sebagai hasil aksi advokasi kita, banyak negara telah meratifikasi konvensi tersebut. Banyak negara juga secara signifikan telah meningkatkan perlindungan hukum untuk para pekerja rumah tangga. Selama pandemi COVID-19, keluhan yang dialami para pekerja rumah tangga memburuk. IDWF meresponi di semua lini dengan membentuk dana solidaritas untuk memberikan dukungan setidaknya ke 150.000 pekerja rumah tangga dan dengan berkampanye untuk memastikan keterlibatan mereka dalam program bantuan pemerintah dan tindakan perlindungan tenaga kerja dengan hasil yang mengesankan. Gerakan kita berada dalam periode pertumbuhan, kerjasama, dan pengaruh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tahun ini kita bersiap untuk merayakan ulang tahun yang ke-10, satu dekade suara, visibilitas, dan validitas bagi para pekerja rumah tangga yang melawan berabad-abad tanpa pengakuan dan pembungkaman dan membuka jalan untuk lebih banyak kemenangan yang akan datang. Pekerja rumah tangga memiliki federasi global yang mendukung mereka. Sebuah federasi dibentuk oleh pekerja rumah tangga perempuan untuk pekerja rumah tangga. Masing-masing dan setiap dari mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri, tetapi bagian dari gerakan yang tidak dapat dihentikan. Bersatu, kuat, dan bertekad untuk mencapai hari di mana semua pekerja rumah tangga bebas. Gerakan pekerja rumah tangga tidak dapat dihentikan. Kita akan membuat perubahan untuk diri kita dan generasi yang akan datang. Silakan bergabung dengan kami. Selamat datang semua. Elizabeth, mikrofonnya, maaf. Selamat datang. Selamat datang sekali lagi. Bonjour. Baik. Sangat senang bisa berada dengan kalian semua di sini. Ini adalah hari yang sangat spesial untuk para pekerja rumah tangga. Ini adalah hari kita, Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional. Kita telah diingatkan untuk tentang kesuksesan yang telah kita menangkan dan kita harus terus melakukan lebih lagi karena banyak daripada pekerja rumah tangga belum mendapatkan hak-hak mereka, belum mendapatkan jaminan sosial mereka. Tahun ini adalah tahun yang sangat spesial seperti yang Carmen sudah sebutkan. Tahun ini adalah tahun kongres kita dan kita sudah memulai prosesnya dan untuk acara spesial ini di mana kita ingat Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional, kita melihat apa yang telah kita lakukan di setiap wilayah oleh kalian semua untuk mempersiapkan kongres ini, di mana yang akan dilakukan di bulan Oktober, tanggal 2 di Belgia. Baik, mari kita mulai dengan Asia. Kita melihat afiliasi kita dari Asia, apa yang telah mereka siapkan. Mereka yang pertama melakukan pre-kongres, konferensi pre-kongres, dan kita akan mendengar dari Joy. Dia adalah pekerja rumah tangga tinggal di dalam, ada pekerja rumah tangga migran dari Filipina, tapi telah bekerja di Hong Kong selama 16 tahun. Dia adalah sekretaris dari Federasi Pekerja Rumah Tangga Asia di Hong Kong. Dia adalah pendidik. Dia juga sangat efektif dalam menangani kasus dan anggota daripada komunitas LGBT dan dia juga mengetahui semua uh, itu semua.
Mari kita sambut Joy. Maaf. Halo Elizabeth, terima kasih untuk introduksinya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Ini adalah kebahagiaan saya untuk mempresentasikan apa yang terjadi dalam pre-kongres kita di Asia. Jadi kawasan Asia, 41 orang dari total pekerja rumah tangga di dunia. Dan ada banyak sekali pekerja migran, pekerja rumah tangga di IDWF. Kita memiliki jumlah yang banyak untuk pekerja rumah tangga. Membahas mengenai C189 hanya ada satu. Maaf, Jack, mikrofonnya tolong dinyalakan. Apakah sekarang sudah oke? Mungkin sekarang harus mulai lagi. Banyak yang sudah bekerja di regional lain. Banyak sekali yang sudah bekerja di IDWF dan juga eh, banyak sekali jumlah di Asia, pekerja rumah tangga Asia. Para pekerja di wilayah kita dikecualikan daripada undang-undang. Contohnya di organisasi pekerja rumah tangga adalah 3 pekerja di Malaysia di bawah kerja paksa. Di era post pandemi banyak negara Asia berada dalam krisis ekonomi, menghadapi banyak sekali eh, meninggalkan saudara-saudaranya untuk bekerja di luar negeri. Dan di waktu yang sama kita juga menghadapi otoritarian rejim seperti Myanmar, Singapura, Kamboja. Dengan hak-hak para pekerja rumah tangga dan juga dengan eksploitasi yang kita alami, terutama di Timur Tengah, para pekerja rumah tangga migran dalam wilayah ini dan Asia di bawah kafala. Di Timur Tengah, dengan meningkatnya para pekerja rumah tangga dan juga dengan banyaknya eksploitasi yang mereka hadapi, terutama di Timur Tengah, para pekerja rumah tangga migran di wilayah ini dengan sistem kafala, IDWL harus memprioritaskan pengorganisasian dan juga melakukan advokasi dan memberikan edukasi. Hampir dalam situasi kerja paksa, saya sebagai pekerja rumah tangga migran percaya ada suara dari para pekerja rumah tangga yang lebih mudah dimengerti oleh IDWF. Jadi sangat signifikan menjadi bagian dari komite eksekutif dari IDWF. Kita harus mengorganisasi pekerja rumah tangga migran di setiap destinasi, lebih dan lebih lagi. Kita harus mendorong untuk suara-suara dan perwakilan. Kita selalu mengevaluasi dan menyelesaikan masalah. Ini adalah waktunya untuk melihat badan-badan organisasi daripada IDWF. 80% mendengar dan 20% kita butuh IDWF, kepemimpinan IDWF dan juga afiliasi yang menghormati
dan memperbolehkan pertukaran ide. Jadi harus ada keterbukaan ide-ide, terutama untuk para pekerja rumah tangga migran yang merupakan titik daripada IDWF. Kita perlu mendiskusikan bagaimana kita bisa mengerti, kita bisa berargumen, kita bisa mendengar. Itu adalah untuk jika kita percaya dalam demokrasi, kita harus percaya dengan kebebasan untuk mengekspresi. IDWF tidak meninggalkan siapapun di belakang. Kami percaya akan hal itu dan kita tahu bahwa itu adalah kondisi yang kami inginkan. Kami menghormati demokrasi dengan telinga yang mendengarkan dan mengharapkan untuk IDWF yang lebih kuat. Sebagai ringkasan, IDWF IDWF Badan IDWF telah mendengarkan opini-opini kita dan tidak hanya didengar oleh seseorang. Ini harusnya menjadi garis bawah dari Asia. Dan karena kita merayakan Hari Internasional Pekerja Rumah Tangga, kita akan terus mengadvokasi dan juga berjuang untuk meratifikasi untuk wilayah kita. Kami percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita, para pekerja rumah tangga migran dan semua afiliasi dari IWF menginginkan perubahan. Itu adalah mungkin. Dan sebagai bagian dari IDWF, wilayah Asia akan terus berorganisasi dan mengedukasi para pekerja rumah tangga migran supaya kita bisa diberdayakan dan berjuang untuk hak-hak kami. Mabuhay IDWF, mabuhay para pekerja rumah tangga migran. Menang, menang, menang. Terima kasih Joy, kami mendengarkan pesanmu. Kamu mengikatkan kita untuk Asia, yaitu memprioritaskan untuk mengorganisasikan pekerja rumah tangga di Asia, dan juga mengingatkan untuk saudara-saudara kita yang ada di wilayah mengenai kepemimpinan untuk organisasi. Terima kasih banyak. Kemudian kita akan ke wilayah lain, Afrika. Mari kita silakan Asmauba, tidak membutuhkan introduksi karena dia sudah menjadi pemimpin kita dalam komite eksekutif hampir 10 tahun dan dia telah mewakili wilayah Afrika dan dia adalah penemu dari serikatnya di Guinea dan beliau juga telah mewakili IDWF di banyak acara-acara konferensi secara regional dan juga internasional. Dan selamat datang Asma, bisa ceritakan apa yang dilakukan afiliasi Afrika persiapkan untuk kongresnya, silakan. Bonjour, halo semua. Saya sangat senang bisa berada di sini untuk webinar ini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat hari ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk konvensi 189. Itu adalah alasannya kenapa kita berada di sini sekarang untuk pre-kongres di Afrika di 20 negara menjadi bagian daripada pre-kongres ini. Saya akan membahas mengenai pre-kongres untuk Federasi Internasional PRT. Di tahun 2020 kita telah menunjuk sekretaris umum untuk mendukung
untuk meja panduan sebagai menjadi supaya berfungsi. Ini telah dilakukan di tahun 2018 dan kita juga melihat bahwa sejak itu 2018 kita belum menyentuhnya sampai Januari 2023 di mana itu menjadi masalah konstitusi. Dan sebagai konsekuensinya dan kita memutuskan untuk menjadikannya Kongres Umum diikuti dengan Kongres 2024. Kita mengadopsi untuk Kongres 2018 mengerti bahwa resolusi dari Kongres 2018 tidak bisa dilakukan karena pandemi COVID-19, di mana mengganggu program dari organisasi kita. Mengetahui bahwa kita dapat mengimplementasikan beberapa resolusi 2018 di mana resolusinya tidak dilakukan secara penuh. Contohnya untuk layanan perawatan untuk anak-anak, hak-hak para pekerja rumah tangga, dan perlindungan para pekerja rumah tangga migran untuk melakukan dan juga perjuangan untuk kekerasan umum dan diskriminasi, dan juga ratifikasi C189. Jadi dengan mengetahui resolusi ini sangat penting untuk program dari federasi dan untuk memastikan bahwa resolusi ini dilakukan di tahun 2023, yaitu melakukan kemampuan para pekerja rumah tangga. Para pekerja rumah tangga dapat terlibat dalam lokal karya supaya bisa memperkuat kemampuan mereka, sehingga mereka bisa memiliki hak untuk mendapatkan pengetahuan daripada aspek yang berbeda dalam hidup. Dan juga advokasi, memberikan pengertian bahwa sistem dan teknologi memberikan perubahan yang sangat cepat di dunia. Dan kita terus menambahkan keanggotaan kita dan memperkuat. Untuk itu, kita harus berusaha menggabungkan semua pekerja untuk melakukan advokasi untuk teknologi dan juga negosiasi. Dan kami juga meminta untuk federasi membantu mendukung afiliasi. Kami mengerti bahwa bekerja di rumah privat lebih menambah mekanik dan otomatis karena dan Konvensi Internasional 190 adalah undang-undang yang fundamental untuk melawan dan pelecehan. Dari tergantung dari anaknya. Yaitu dengan mengakui bahwa pekerja rumah tangga adalah sama dengan pekerja yang lainnya. Pekerja rumah tangga beresiko, memiliki resiko, dan mereka tidak dilindungi dengan baik untuk masalah ergonomik dalam rumah tangga di mana mereka bekerja. Jadi mengerti bahwa para pekerja rumah tangga untuk mendapatkan pengetahuan
dalam kesehatan dan juga keamanan di tempat bekerja. Kita juga harus mengidentifikasikan resikonya dan bahaya yang mungkin mereka alami, dan juga untuk menghilangkan semua resiko tersebut dan mengedukasi mereka, dan juga untuk undang-undang kesehatan. Jadi federasi akan memberikan pelatihan kepada para pekerja untuk memberikan pelatihan kesehatan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan dan juga kesadaran untuk masalah standar penerimaan dan negosiasi, dan juga kesadaran untuk berkampanye. Pekerja rumah tangga adalah bagian daripada masyarakat dan komunitas. Dengan melihat dari perspektif yang lain daripada kondisi lokal, terutama Juni 16, dan itu memberikan bukti bahwa kita menghadapi beberapa masalah mengenai kesadaran mengenai undang-undang, kekerasan gender, dan C189, kesadaran C819. Dan kita harus memastikan bahwa pekerja rumah tangga mencapai kehidupan yang positif. Pandemi dan juga masalah lain yang mempengaruhi lingkungan, upah, kehidupan, dan lingkungan harus menjadi topik yang harus dihadapi. Dan kita juga tahu bahwa pekerja rumah tangga yang paling terpengaruhi untuk konsekuensi fundamental. Untuk itu, federasi harus menciptakan atau membuat dana untuk membantu bencana-bencana yang ada. Untuk itu, federasi mendukung pelatihan para pekerja rumah tangga mengenai perubahan cuaca dan juga bencana-bencana, karena ini mungkin menjadi kebijakan daripada federasi. Dan orang-orang dapat menolong federasi untuk mencapai tujuan yang sudah mereka bentuk. Selalu bertanggung jawab kalau mereka harus dilatih dengan baik sehingga kita bisa mencapai tujuan tersebut. Di mana para pekerja harus dibayar dengan baik, dan juga kita melihat bahwa federasi sebagai serikat gerakan global harus melihat keanekaragaman dan harus bisa merekrut orang-orang dari federasi. Di poin ke-6 mengenai resolusi Kongres, bahwa mereka harus memilih dan juga diadopsi dalam Kongres pertama dan kedua. Dan kita juga telah mencapai bahwa keputusan penting tidak akan diimplementasikan untuk mencapai tujuan, tapi kita harus memutuskan bahwa federasi harus membuat mekanisme untuk memonitor dan mengakses secara tahunan mengenai Kongres resolusi dan juga afiliasinya. Terima kasih banyak telah mendengarkan yang sudah diadopsi di Pre-Kongres untuk di bulan Maret 2022. Terima kasih banyak. Terima kasih Asmo dari saya bisa dari mendengarkan yang dibahas tadi di Pre-Kongres kamu membahas banyak sekali, mulai dari
memantau, melihat dari masa lampau yang apa yang kita setujui di tahun 2018 dan seberapa banyak dan apa yang harus terus lakukan untuk mendorong yang harus terus kita kerjakan. Dan juga yang penting adalah sudah saya tulis mengenai pelatihan mengenai kapasitas pekerja rumah tangga terhadap teknologi dan menangani isu-isu yang lain mengenai kesehatan perawatan dan perubahan cuaca. Dan juga Anda membahas mengenai peninjauan konstitusi untuk mengetahui bahwa ada organisasi yang beraneka ragam untuk memastikan bahwa kita setuju di Kongres. Kita akan mengimplementasikan. Jadi ada usulan mengenai struktur untuk memonitor pengimplementasian keputusan Kongres. Ya, semua ini akan ditinjau kembali di Kongres oleh semua afiliasi di semua tempat. Dan terima kasih banyak untuk semua masukannya. Kita akan lanjutkan ke wilayah lain, yaitu baru di peta IDWF, tapi bukan yang terakhir. Itu adalah sudah menunjukkan banyak sekali energi dan kekuatan. Hari ini kita ada John Olonganda. Dia juga dari Filipina, tapi bekerja di Bahrain. Terima kasih Elizabeth. Di 2013 dia telah baru-baru ini 2 hari yang lalu dia membantu menemukan serikat tenaga kerja yang pertama di Bahrain dan dia adalah ketuanya. Saya mengucapkan selamat, selamat. Kami mendengarkan darimu. Halo semuanya, selamat pagi, siang, malam. Saya Joen. Terima kasih sudah mengundang saya di sini untuk mewakili wilayah MENA. Saya sangat bangga dan kita tahu bahwa Timur Tengah dan Afrika Utara adalah tempat yang rentan untuk para pekerja rumah tangga untuk masalah-masalah ketenaga kerjaan. Jadi banyak sekali pelecehan. Hampir 6,6 juta para pekerja rumah tangga di Afrika Utara. 5,4 juta para pekerja rumah tangga semuanya datang dari negara yang berbeda di Asia. Jadi dari wilayah MENA, saya ingin melaporkan apa yang kita dapatkan. Saya ingin mengutarakan semua masalah tenaga kerja yang kita hadapi. Jadi laporan ini dari Kongres Pre-Kongres 27 sampai 28 dengan delegasi dari Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Jordan. Dan berdasarkan untuk pertukaran kolektif dan diskusi dari semua delegasi. Dan pekerja rumah tangga migran di MENA menghadapi masalah yang sama yaitu sistem kafala. Kadang-kadang kadang-kadang tidak ada waktu libur. Jadi tidak ada makanan yang layak dan juga akomodasi yang layak. Tidak ada upah minimum, tidak ada kenaikan gaji bagi mereka yang bekerja untuk keluarga yang sama selama lebih dari dekade. Dan penyitaan dokumen seperti paspor dan juga KTP dan juga tidak memiliki kontrak. Jadi mereka selesai 2 tahun, tapi mereka tidak menandatangani kontrak. Jadi itu sangat salah.
tidak ada jaminan dan perlindungan sosial seperti asuransi kesehatan, kurangnya kebebasan berserikat dan berekspresi, tidak ada privasi, beberapa tidak diperbolehkan menggunakan ponsel menjangkau keluarga mereka. Jadi tidak ada akses terhadap keadilan karena tidak diperbolehkan untuk menjangkau keluarga mereka. Penjualan perdagangan manusia. Beberapa agen menggunakan dokumen berbeda untuk pekerja rumah tangga ke negara tujuan. Beberapa agen menjual mereka. Setelah mereka menyelesaikan kontraknya, mereka akan ditransfer dari majikan yang satu ke majikan yang lain. Dan majikannya akan membayar kepada agen tersebut. Dan agen itu akan mengambil uangnya secara fisik, emosional, dan juga pelecehan secara keuangan. Tidak ada pengakuan atas pekerjaan-pekerja rumah tangga sebagai pekerjaan dan sebagai bagian dari pengasuhan. Setelah semua perdebatan dan diskusi tersebut, para pemimpin meringkas dan membentuk deklarasi akhir dari Prakongres IDWF MENA dan pembentukan perwakilan pekerja rumah tangga MENA dan MOU antara IDWF dan Konfederasi Serikat Buruh Arab telah ditandatangani. Kami berharap ini akan menjadi langkah signifikan pertama untuk menegaskan kekuatan aksi kolektif para migran pekerja rumah tangga melakukan advokasi di kawasan MENA untuk mengubah situasi dan mengakui pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan di wilayah MENA. Upaya kolektif ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan semua pekerja rumah tangga telah ditetapkan penting untuk kelangsungan ekonomi serta menjaga keluarga sehat dan produktif. Dan tepat pada tanggal 16 Juni 2023, saat kita merayakan Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional, kami pun merayakan, pada hari itu kita merayakan berdirinya Serikat Pekerja Rumah Tangga Umum di Baran. Yang pertama, dan Serikat Pekerja Rumah Tangga Buruh Umum ingin berterima kasih kepada IDWF, terutama Ibu Jihen atas dukungan penuh dan kerja kerasnya. ILO, GFBTU yang membuat cerita yang mungkin. Serikat kami akan memperjuangkan hak-hak buruh kami dan untuk menjamin akses kami ke jaminan sosial dan hukum pendampingan. Dan mulai hari ini dan seterusnya, kami akan mulai bekerja dalam perjalanan terbesar kami untuk mencapai misi, nilai, visi, dan inti. Saya merasa sangat bangga dan bersyukur menjadi bagian dari sejarah ini di kawasan MENA. Semoga kita menjadi 89 afiliasi IDWF dan menjadi bagian dari keluarga global ini. Terakhir, pekerja rumah tangga adalah pekerja yang paling banyak berurusan dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang paling intim. Sebagai imbalannya, pekerja rumah tangga dibayar rendah, tidak dihormati, tidak bisa istirahat ketika sakit, tanpa resiko pengurangan sumber daya mereka. Harus bekerja sepanjang hidup mereka, akan menghindari pergi ke dokter agar tidak melakukannya karena harus membayar obat-obatan yang mahal. Ini perjuangan kita. Bersama kita kuat. Terima kasih. Terima kasih Joan sudah mengingatkan kita untuk solidaritas internasional dan itu yang kita miliki dan kita harus terus berjuang dan menyimpannya. Untuk itu kita memiliki IDWF dan selamat untuk serikat untuk Anda telah menunjukkan apa yang bisa dilakukan dengan bersatu menjadi bersatu.
Mari kita lanjutkan ke timur. Kita mendengarkan afiliasi kita dari Eropa, apa yang mereka telah putuskan dalam pre-kongres mereka dan konferensi. Kita mengundang Immanuela Loretone. Beliau adalah dia bertanggung jawab untuk pekerja rumah tangga, sektor pekerja rumah tangga untuk Philchem, dan sebelum itu dia juga telah aktif dalam sektor pekerja rumah tangga sejak beberapa tahun yang lalu pada saat dia di pergerakan orang muda dan juga dipilih dalam posisi kepemimpinan. Dia adalah sekretaris dari CGIL di Toronto. Dan Immanuel, silakan. Terima kasih Elizabeth. Terima kasih. Ini adalah hal yang menyenangkan untuk bisa melihat kalian semua dan bisa berada bersama-sama dengan kalian semua. Saya, saudari-saudari, teman-teman, dan kolega, untuk berbicara untuk mengatasnamakan wilayah Eropa, saya mengikuti sektor pekerja rumah tangga, yaitu Philchem, pihak apa, dan saya telah didominasikan sebagai kandidat untuk Dewan Eksekutif IDWF. Saya senang berada di sini hari ini untuk merayakan Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional dan memberikan ringkasan mengenai aktivitas terkini di wilayah Eropa dan juga diskusi utama mengenai prioritas Eropa dari Federasi Internasional Pekerja Rumah Tangga. Prakongres IWF Eropa yang diadakan tanggal 17 Mei merupakan langkah utama ke arah ini. Kami menggunakan kesempatan tersebut untuk merefleksikan 5 tahun terakhir dan untuk menyoroti pencapaian dan perjuangan yang menjadi ciri khas wilayah Eropa. Dalam 5 tahun ini, kami telah membuat perkembangan yang signifikan di Eropa. Kami telah berhasil dalam meningkatkan kesadaran publik dan pemerintah mengenai hak-hak pekerja rumah tangga dan mendapatkan pengakuan yang besar atas kontribusi esensial mereka dalam masyarakat. Terima kasih kepada kampanye advokasi yang kuat dan kemitraan strategis, kami berhasil membuat kemajuan signifikan dalam legislasi nasional dan kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kerja PRT di Eropa, baik dari segi hak sosial dan ikut-sertaan pekerja rumah tangga dalam kerangka legislasi ketenagakerjaan. Pencapaian ini adalah buah dari kerja keras dan kolaborasi yang tidak mengenal lelah antara serikat buruh, pekerja rumah tangga, dan organisasi masyarakat sipil. Akan tetapi, kami tidak dapat mengabaikan tantangan yang terus-menerus yang dialami pekerja rumah tangga di Eropa. Terlepas dari kemajuan yang dicapai, banyak pekerja rumah tangga terus mengalami eksploitasi, upah rendah, kondisi kerja yang genting, dan diskriminasi. Sangatlah penting jika kita terus termobilisasi dan terus berjuang untuk kondisi kerja dan hak-hak yang adil untuk semua pekerja rumah tangga. Eropa selalu menjadi tempat persimpangan budaya, pengetahuan, dan kesempatan. Dan selama berabad-abad telah menyambut orang-orang dari setiap belahan dunia, membawa serta keterampilan, talenta mereka, dan tekad untuk sukses. Imigrasi telah membentuk dan memperkaya masyarakat Eropa, memupuk keragaman, pertukaran budaya, dan perkembangan ekonomi. Sangat penting untuk menyadari bahwa banyak pekerja rumah tangga yang tidak berdokumentasi mengalami kesulitan yang signifikan di Eropa. Mereka hidup dalam bayangan masyarakat, seringkali dieksploitasi dan dirampas hak dasar mereka.
Dalam hal ini, institusi Eropa memiliki peran penting dalam mengatur situasi mereka. Dan mengatur situasi pekerja rumah tangga yang tidak berdokumen adalah pendekatan kemanusiaan dan adil, di mana kita akan berjuang lebih kuat lagi di masa depan. Memperkuat kekuatan serikat buruh pekerja rumah tangga di Eropa dan menambah anggota mereka adalah salah satu tantangan utama untuk wilayah kami. Kami bertekad untuk membuat ini menjadi prioritas utama. Sangatlah penting bahwa semua organisasi serikat buruh membuat komitmen yang nyata untuk mewakili, mendukung, dan menemani pekerja rumah tangga dalam kebutuhan khusus mereka, serta berkampanye untuk kepentingan mereka. Anggota Eropa berharap untuk memperluas dan memperkuat kolaborasi antara IWF dan EFAT untuk jangka waktu 5 tahun. Kolaborasi yang diperluas ini akan memanfaatkan keahlian jaringan afiliasi EFAT untuk mendukung dan memajukan hak-hak pekerja rumah tangga di Eropa. Keanggotaan EFAT dalam Konfederasi Serikat Buruh Eropa dan perannya sebagai sekretaris regional akan digunakan untuk memperkuat advokasi dan upaya solidaritas. Kolaborasi ini berfokus pada kerjasama sektoral dan lintas sektoral, berbagai pengetahuan, kampanye bersama, dan inisiatif membangun kapasitas untuk memperbaiki kondisi pekerja rumah tangga, terutama pekerja rumah tangga migran. Stabilitas, pendanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan bersama akan dipastikan dengan kontribusi dan keterlibatan organisasi afiliasi masing-masing. Koordinasi dan komunikasi dalam Eropa akan diperkuat untuk mengkonsolidasikan posisinya sebagai wilayah penting dengan isu-isu krusial yang dipertaruhkan di panggung global. Eropa bermaksud untuk memperkuat kehadiran dan pengaruhnya dalam mempromosikan hak-hak pekerja rumah tangga di seluruh dunia. Eropa lebih dari sebelumnya berkomitmen untuk mencapai tujuan ambisius yang ditetapkan. Anggota-anggota memegang peran utama dalam pengejaran yang mulia ini, digerakkan oleh keyakinan yang kuat. Kita akan terus merayakan dalam kongres kita di bulan Oktober. Saya mengucapkan salam untuk semuanya atas nama wilayah Eropa yang memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan ini semua. Terima kasih. Terima kasih Emanuela. Kita sudah mendengarkan kamu seperti yang kita dengar daripada pekerja rumah tangga di wilayah lain juga. Jadi banyak hal yang perlu dikerjakan dan kami percaya untuk terus melakukan kolaborasi yang dekat dengan IDWF dan EFAT adalah hal yang harus dilakukan supaya kita bisa terus lebih kuat. Terima kasih. Mari kita maju ke wilayah lain, adalah Amerika Latin. Mereka melakukan pre-kongres di bulan Mei. Hari ini kita ada Maria Mercedes Martinez Pado. Dia dari Nicaragua dan dia anak dari pekerja rumah tangga dan sebagai tukang kebun dan juga tukang masak selama 20 tahun dan mulai di usia 15 tahun sebagai pekerja rumah tangga. Dan walaupun beliau melakukan semua pekerjaan dari memasak, menyetir, dia mendapatkan gaji yang sama. Dan dia merupakan bagian dari selamat datang, Maria.
Terima kasih Elizabeth. Terima kasih semua yang sudah berada di sini di Zoom. Nama saya Maria Mercedes. Saya dari Nicaragua. Hari ini saya ingin membahas mengenai Amerika Latin dan juga pre-kongres yang dilakukan di bulan Mei 2 sampai 5 di Brasil. Saya dan Alexei Simon dari Washington dan Sekretaris Nasional dari pemerintah federal. Dan semua pernyataan dilakukan di sesi pembukaan. Kita mengakui pekerjaan yang dilakukan IWF, mengkoordinasikan gerakan dan berjuang untuk hak-hak para pekerja rumah tangga di Amerika Latin. Dan di Kongres ada di untuk Latin Amerika, Amerika Latin, Karibia, dan Amerika Utara. Dan fokus untuk mengembangkan kepemimpinan, negosiasi, pekerjaan sosial, kampanye, dan juga saudara kita dari ADWF. Dan mereka menggarisbawahi bagaimana pentingnya untuk bekerja bersama sebagai kelompok dan telah memimpin pencapaian yang besar di Amerika Latin. Dan sangat penting untuk perjuangan kita. Kita mendapatkan dalam perjuangan tersebut di dekade terakhir kita mendapatkan yaitu mendapatkan pekerjaan layak untuk para pekerjaan rumah tangga, terutama untuk pekerja rumah tangga perempuan. Child Pride dari Karibia juga mengatakan bahwa C189 tidak diratifikasi dan sangat penting untuk mendapatkan aliansi untuk mengubah kondisi pekerjaan dalam perjuangan yang kolektif supaya kita bisa mencapai kemenangan. Kita tidak akan berhenti sampai para pekerja rumah tangga dilindungi oleh jaminan sosial, terutama untuk di Amerika Latin, dan juga disebutkan bahwa pekerja rumah tangga adalah bagian daripada pekerjaan utama daripada pekerjaan rumah tangga. Banyak daripada pekerjaan rumah tangga di Brasil di bawah kondisi informalitas dan juga ada presentasi yang rendah dan dengan pencapaian yang dibuat untuk kesamaan gender dan juga penyembuhan daripada gaji minimum pada pekerja rumah tangga, melakukan presentasi mengenai ekonomi perawatan di mana dia menyebutkan bahwa pekerjaan perawatan yaitu mendukung melindungi para orang-orang yang membutuhkan perawatan untuk mencapai kebutuhan emosi dan sosial, kebutuhan sosial dan fisik mereka, yaitu untuk pengembangan pada perempuan dan harus dihormati untuk secara umum dan secara publik, secara umum dan secara pribadi. Dan juga menyoroti di selama pre-kongres mengenai nilai daripada pekerja rumah tangga, memperkuat daripada organisasi, perwakilan organisasi. Dan setelah semua presentasi tersebut, dan juga pengalaman yang diambil dari Argentina, Costa Rica, kami bisa mendapatkan peserta untuk membahas mengenai pengalaman mereka, mengenai topik, dan dengan semua perwakilan dari tiga negara, dari Karibian, Amerika,
dan Latin Amerika. Jadi IDWF dapat mempromosikan pertukaran pengalaman dari ketiga negara tersebut. Dan kehidupan politik dan advokasi, kami menangani Kongres yang ketiga, kita membahas mengenai amandemen konstitusi dan prosedur, betapa pentingnya untuk membuat amendment dan juga mempresentasikan peraturan kepada delegasi dan juga usulan untuk mencapai tindakan daripada IDWF, dan juga memberikan ruang untuk para delegasi untuk mengenai resolusi kita, dan kita juga membahas mengenai bekerja untuk resolusi dan usulan yang diberikan oleh pada delegasi Amerika Latin, meminta bahwa para pekerja rumah tangga di wilayah tersebut, walaupun mereka mungkin tidak dimasukkan. Dan topik yang lain ada mengenai para pekerja migran adalah fenomena daripada ekonomi kapitalistik dan juga melakukan persetujuan bilateral untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja rumah tangga. Dan juga ada resolusi yang lain mengenai pekerja rumah tangga yang informal dan dalam kondisi pekerjaan yang tidak layak. Kita harus menghadapi mereka dalam semua bentuk. Suara kita penting dan harus merefleksikan dalam exco. Resolusi yang kita usulkan harus berhubungan dengan kesamaan ras, dan juga ada satu dialog di antara semua para pekerja. Dan kita juga merekomendasikan tujuan politik, di mana kita juga memastikan bahwa semua pengalaman para pekerja juga dipertimbangkan. Kami juga mendiskusikan mengenai LGBT yang didiskriminasi karena identitas gender mereka, dan itu merefleksikan dengan tempat kerja yang tidak berkenal tanpa perlindungan sosial, dan mereka terekspos dalam kondisi yang genting. Dan membahas mengenai ekonomi perawatan dan hak untuk memedulikan para pekerja rumah tangga. Dan pekerja rumah tangga harus menjadi bagian dari sistem komprehensif yang menyediakan perawatan kepada semuanya yang membutuhkan, terutama organisasi seperti layanan publik. Resolusi dari Amerika Latin adalah mengenai hak-hak asasi manusia dan juga diskriminasi, dan juga serikat buruh komprehensif, dan juga hak para pekerja rumah tangga dalam perawatan sistem. Dan kami juga meminta pemerintah perawatan kesehatan mental untuk yang sakit, untuk mengembangkan solusi untuk krisis perawatan, untuk melindungi para pekerja rumah tangga migran yang bekerja, dan juga IDWF akan bekerja untuk pekerja anak-anak dan penggunaan teknologi dan juga platform
digital, dan juga mereka memprioritaskan bahwa organisasi tersebut akan membantu para pekerja rumah tangga dan melindungi para pekerja rumah tangga, dan juga deklarasi untuk hak-hak asasi manusia untuk mempromosikan kesadaran mengenai perubahan cuaca, dan juga inisiatif daur ulang, dan dan juga melindungi dan melatih para pekerja rumah tangga mengenai ekonomi online, dan meratifikasikan konvensi dan juga resiko dari pandemi, dan juga untuk kekerasan gender, untuk pengimplementasian C190, dan juga IDWF akan melatih para pekerja mengenai program mengenai kekerasan gender, dan juga untuk menunjuk Exco untuk meratifikasi C189, dan sangat penting karena 35 negara sudah meratifikasikan, jadi sangat penting untuk membahasnya dan mengkonsolidasikan IDWF sebagai afiliasi, dan memfokuskan peran pemerintah dan perlindungan para pekerja rumah tangga untuk, dan terutama untuk sektor informal, untuk mengembangkan struktur yang keberlanjutan untuk IDWF, dan juga membuat resolusi emergency, karena saat ini perbatasan Amerika Serikat dijaga oleh petugas militer yang bertujuan untuk membela hak-hak asasi manusia. Organisasi dibuat dari orang-orang daripada organisasi tersebut. Contohnya dari ILO, Alexis Simon dari Solidaritas Center, Claire Rupert, dan juga anggota daripada komite adalah bagian dari Norma Palacios dari Dominican, Juana de Carmen Brites, dan juga kandidat dari Argentina. Dan hasil daripada penelitian Rutsis dari Republik Dominika, jadi ada membahas mengenai dari wilayah nama kandidat yang terpilih dalam pre-kongres mereka. Dan mari kita bertepuk tangan untuk para pekerja rumah tangga di seluruh dunia. Kita bisa melakukannya bersama, kita kuat bersama. Terima kasih Maria untuk laporan yang komprehensif. Pada saat konferensi pre-kongres, sangat jelas bahwa Anda sudah melakukan banyak hal dalam kongres tersebut. Anda telah membuat usulan yang sangat kuat untuk resolusi, dan kami sangat ingin membacanya, yang akan membuat keputusan yang baik untuk melangkah maju. Terima kasih banyak. Mari kita untuk maju ke wilayah lain, yaitu adalah Amerika Utara. Ada Queen Lopez. Dia telah bekerja di Amerika selama 21 tahun sebagai pekerja rumah tangga untuk melakukan pembersihan, dan
Dia adalah dia juga adalah pemimpin komunitas yang berjuang untuk keadilan sosial. Yakini, silakan. Halo semua, selamat Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional. Nama saya Jacqueline Lopez. Saya pekerja rumah tangga, pemimpin terpilih dari Aliansi Nasional Pekerja Rumah Tangga di Amerika Serikat, dan pendiri Women Working Together di Florida. Merupakan suatu kehormatan untuk bersama saudara perempuan pekerja rumah tangga saya dari seluruh dunia untuk merayakan hari kita dan semua yang telah dicapai oleh gerakan kita. Saya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi sebagai delegasi dalam Prakongres Wilayah Amerika di Brasil, San Paulo. Ini adalah pertama kalinya saya berpartisipasi dalam acara IDWF dan saya merasa didukung oleh rekan-rekan saya. Dan saya bertemu dengan para pemimpin luar biasa dari seluruh Amerika yang membuka tangan. Kami juga mengingat Presiden Merkel terkasih kami, menghormati ingatannya, dan berkomitmen untuk melanjutkan warisan yang telah ditinggalkannya. Meskipun kita bekerja dalam realitas dan konteks politik yang berbeda, saya menyadari bahwa ada kesamaan di kawasan ini. Dan juga secara global dalam tantangan yang kami hadapi sebagai pekerja rumah tangga dan juga dalam strategi kami untuk mengubah sektor ini. Kami adalah bagian dari gerakan global yang hebat dan pertukaran pengalaman serta solidaritas antara afiliasi sangat memperkuat pekerjaan yang dilakukan masing-masing di negara mereka sendiri. Sungguh menakjubkan mendengar tentang semua negara yang telah meratifikasi Konvensi C189 dan sekarang bekerja keras untuk memastikan penerapannya. Di Amerika Serikat, meskipun Konvensi 189 belum diratifikasi, kami ikut berjuang untuk memenangkan hak dan penghormatan terhadap pekerja rumah tangga. Kami telah memenangkan Undang-Undang Hak Pekerja Rumah Tangga di 10 negara bagian dan 2 kota. Dan sekarang kami berkampanye untuk memenangkan Undang-Undang Hak Nasional. Juga saya mendengar banyak kesamaan antara afiliasi dan negara tentang topik perawatan. Semua orang sekarang berbicara mengenai krisis perawatan. Dan kami tahu bahwa pekerja rumah tangga adalah ahli dalam masalah ini. Dan kami harus menjadi bagian utama dari solusi. Di bulan April tahun ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan bulan penghargaan pekerja perawatan April. Pengakuan ini berkat tahun-tahun perjuangan yang telah kami pimpin dan kami tidak akan berhenti hanya dengan satu pengakuan. Kami akan terus memperjuangkan pekerjaan ini untuk menerima upah yang adil dan manfaat serta rasa hormat yang layak mereka terima. Saya sangat bersemangat untuk mengambil semua yang saya pelajari dan didiskusikan di prakongres dan membawanya ke kongres global di bulan Oktober di Belgia. Dan untuk melanjutkan proses demokrasi kita yang merupakan contoh bagus dari demokrasi serikat pekerja, saya merasa berkomitmen untuk terus belajar dan bekerja secara internasional dengan federasi kami untuk mencapai martabat dan rasa hormat untuk seluruh sektor kami. Terima kasih banyak. Terima kasih, Yaklin. Kami menunggu
untuk bertemu denganmu di Belgia, di Kongres. Mari kita maju ke wilayah yang terakhir, Karibia. Kita akan mendengar dari Elaine. Elaine ada presiden dari eh, Serikat Pekerja Rumah Tangga Jamaika dan telah bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan anggota daripada eh, Serikat Pekerja Rumah Tangga Jamaika selama 16 tahun. Elaine, silakan. Terima kasih Elizabeth, senang berjumpa dengan kalian semua dan selamat Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, dan untuk semua saudara-saudari kita dari IDWF adalah kebahagiaan saya untuk menyampaikan laporan ini atas nama wilayah Karibian. Sebagai tim yang bergairah, semua afiliasi menghadiri pre-kongres di Brasil, walaupun timnya kecil, tapi semuanya berenergi selama acara ini selama 3 hari. Dan koordinator kita mempersiapkan kita dan mempersiapkan semua elemen daripada agenda tersebut. Pre-kongres inklusif, delegasi dari Karibia, Amerika Latin, dan Amerika Utara berpartisipasi dalam semua diskusi panel, dan kita belajar dari satu dengan yang lain dan membangun solidaritas yang lebih lagi. Saya sangat merasa terhormat untuk menjadi panel untuk mendiskusikan mengenai situasi politik para pekerja rumah tangga dan kemungkinan untuk melakukan tindakan. Dan saya berbagi pengetahuan dan juga taktik yang efektif di seluruh Karibian, terutama Jamaika, Trinidad dan Barbuda, Barbuda dan Tobago. Tantangan di Karibia bukannya kita tidak memiliki undang-undang yang melindungi hak-hak para pekerja rumah tangga, tapi sangat sedikit atau bahkan tidak ada keinginan politik untuk memberikan ini. Dan kita akan terus berjuang untuk hak tersebut untuk para pekerja rumah tangga. Hanya adalah acara publik untuk pre-kongres Amerika. Pemimpin kita yang tidak mengenal takut, Shirley Price, membahas mengenai pekerjaan layak menjadi realitas. Dia membagikan contoh bukan hanya untuk wilayah Karibia, tapi juga untuk pekerjaannya secara internasional. Dan presentasi energetiknya menginspirasi para delegasi dan terus bekerja bersama. Untuk laporan dari Karibia selama 5 tahun terakhir, 2018 sampai 2023, semua tim kita berpartisipasi dalam membuat presentasi sebagai yang kemudian ada 4 lagi ratifikasi, 189 dan juga 190 selama 5 tahun terakhir, dan telah tumbuh dalam jumlah daripada pekerja rumah tangga dan telah bertambah sebagai anggota. Berita yang sangat menyenangkan adalah afiliasi yang ada bahwa di sektor pekerja rumah tangga di Serikat Buruh ada di posisi dan dalam proses untuk menjadi asosiasi independen
di Antigua dan Barbuda. Kita juga mereaktivasi pada jaringan PRT Karibia dan ada 3 afiliasi yang berpotensi. Selama 5 tahun terakhir, kita melakukan banyak sekali lokakarya pembangunan kapasitas, advokasi dalam afiliasi kita, dan program sertifikasi dan pelatihan dilakukan, dan juga melakukan resolusi di pengadilan dan juga ruang negosiasi tripartit, dialog sosial dengan asosiasi pekerja, pemberi pekerja dan pemerintah. Kita akan membagikan detail dari pencapaian Karibian nanti di bulan Oktober. Selama sesi pemisahan, kita belajar antara satu dengan yang lain. Rekomendasi dari Shirley Price sangat membantu untuk Trinidad dan Tobago dan Antigua dan Barbuda. Mereka ingin terus berkembang dan juga lokakarya dari lokakarya yang dilakukan gabungan dengan afiliasi dari Amerika Serikat dan sebagai tim Karibian kita juga setuju mengenai amendement terhadap 5 resolusi dari 2018. Ini termasuk resolusi nomor 2, perawatan anak berkualitas untuk para pekerja rumah tangga, dan juga nomor 8 untuk kesehatan pekerja rumah tangga dan keamanan. Kita juga memasukkan kembali resolusi dari 2018 dan kita juga mengeluarkan 2 resolusi yang baru. IDWF untuk membuat rencana operasional untuk komite eksekutif yang dibagikan dengan afiliasi dan dimonitor secara teratur setiap tahun, dan juga mengidentifikasikan dan mensupport inisiatif pemberdayaan ekonomi dari anggota IDWF. Dan semua resolusi didukung oleh Amerika Latin dan Amerika Utara untuk delegasi Amerika Latin dan Utara. Akhirnya delegasi dari Karibia sangat banyak menominasikan yang tidak disebutkan namanya untuk periode 2023 sampai 2028. Titular saya sendiri, Ellen Duncan, untuk Serikat Pekerja Rumah Tangga Jamaika, alternatif Aida LeBlanc, Serikat Nasional PRT, NUDE di Tobago dan Pre-Kongres juga Shirley Price dan Norman Nelson untuk pekerjaannya yang sangat luar biasa di Exco. Dan mungkin kalian tahu bahwa Shirley Price adalah anggota penemu dari IDWF dan telah menjabat di Exco selama 10 tahun dengan gairah dan komitmen. Dan kita ingin memberikan pesan kepada saudara-saudara IDWF. Berdiri. Berdiri untuk hakmu. Terima kasih. Terima kasih, Elin. Selamat untuk semua pencapaian, untuk waktu yang sangat singkat. Terima kasih. Harusnya kita bisa memainkan videonya, tapi kita tidak bisa mendengarkan dari videonya ini.
Tidak bisa mendengarkan apapun dari videonya. Tidak ada suara. Baiklah, terima kasih. Selesai? Iya, iya, terima kasih. Terima kasih. Baik, kita akan melakukan recap untuk semua konferensi prakongres, Viviani. Bisa didengar?
Terima kasih. Saya melihat kita sudah siap untuk kongres. Semuanya sudah siap untuk kongres. Apakah kalian semua sangat senang? Daphne, silakan. Silakan berikan informasi mengenai kongres di bulan Oktober di Belgia. Baiklah, untuk pra-kongres ke kongres. Jadi ini adalah kongres keempat kita dan temanya adalah solidaritas global, pekerja rumah tangga membangun jembatan, menutup celah dan mendapatkan hak-hak di tanggal 2 sampai 5 Oktober tahun ini di Dehan, Belgia. Dehan di bagian utara, eh, kota di dekat di Laut Utara. Kongresnya akan di Center Park, di Holiday Village, yaitu sangat besar di Dehan. Anda bisa melihat dari foto seperti rumah-rumah kecil atau dekat dengan danau dan memiliki pusat bisnis dengan ruangan besar, ruang pertemuan dan alat-alat, dan kita bisa lihat dari peta lantainya ini disentralisasi di satu tempat. Saya akan memberikan sedikit ide. Jadi ini adalah di dalamnya, di dalam kotesnya seperti rumah kecil, ada ruang tamu dan juga ada ruangan yang berbeda dengan kamar mandi privat yaitu di dalam, dan ada lantai pertama, lantai satu, lantai dasar, dan juga kamar mandi dan juga dapur di ruang tamu di mana kita bisa memasak jika dibutuhkan. Dan di cottage luarnya bisa melihat ada danau dan juga area yang sangat bagus, sangat hijau, dan Oktober belum begitu dingin, jadi harusnya eh, menjadi udara yang sangat baik untuk mengunjungi Belgia. Ini adalah pusat bisnis di mana kongres akan dilakukan. Dari cottage ke pusat bisnis 5 sampai 6 menit berjalan. Jadi bisa berjalan, dan juga ada ruang pertemuan yang kecil bisa yang mengakomodasi 30 orang, dan ruang utamanya seperti ini di mana bisa mengakomodasi 250 orang, dan kita akan membuat menjadi ruangan yang lebih besar yang bisa mengakomodasi 300 orang karena termasuk delegasi dan juga tamu sekitar 310 orang peserta untuk kongres tersebut. Dan eh, di Central Park di Dehan ada 5 restoran di dalamnya, ada supermarket dan juga kolam renang. Saya tidak bisa menggarisbawahi eh, kolam renang, jadi kita harus fokus kepada diskusi. Tapi setelah itu kita bisa melakukan relaksasi dengan semua 5 restoran dan supermarket dan juga peralatan dapur di dalam cottage-nya, bisa memutuskan apakah ingin memasak atau melakukan makan di restoran di Central Park. Kita akan melakukan makan malam grup dan juga solidaritas. Dan bisa melihat dari foto ini, ada supermarket, kita bisa membeli bahan-bahan yang dibutuhkan. Itu adalah lingkungan di Central Park di Dehan.
Kami sangat mengucap syukur untuk afiliasi di Belgia yang seperti yang bisa dilihat di Central Park adalah di bagian utara Belgia, bagian utara. Kelihatannya jauh tapi jangan khawatir karena ada shuttle bus dari airport ke Central Park dan setelah event acara kita selesai akan dari sana juga ke airport. Jadi kalian akan dirawat selama acara tersebut. Jadi jangan khawatir. Sangat bersemangat untuk melihat kalian semua di bulan Oktober. Saya tahu kalian sudah menerima email mengenai surat undangan dan juga aplikasi visa. Jika ada pertanyaan untuk itu, bisa meng-email kolega kami untuk mendapatkan bantuan. Dan juga sekarang bulan Juni, kita masih ada waktu untuk pengaturan visa dan juga butuh dukungan. Tolong beritahu kami. Jadi kita menghitung mundur ke Kongres. Saya akan mempersilakan kembali ke Elizabeth. Terima kasih, Daphne. Kita akan memberikan informasi yang lebih lagi ke email. Ada waktu untuk mencerna informasi dan juga bisa menjangkau kami jika ada pertanyaan. Saya melihat tangan terangkat, Betty ingin berbicara. Tidak, tidak, tidak. Itu kesalahan. Tidak masalah. Jadi ini akan membawa kita lebih dekat lagi ke Kongres. Dan atas nama IDWF, saya ingin mengucapkan terima kasih PS Tablet, Presiden dari SCDC CIC yang menjadi tuan rumah untuk kongres tersebut. Karena tanpamu tidak bisa melakukan kongres tersebut. Ada yang ingin mengatakan sesuatu? Pia, silakan. Terima kasih Elizabeth. Saya ingin mengucapkan sangat senang dan juga kehormatan untuk kami. Kami sangat bersemangat sebagai serikat anggota dari ADWF setelah beberapa tahun dan melihat pertumbuhan yang sangat besar dan organisasi dan kami sangat bangga bisa membantu untuk mengorganisir dan kalian juga silakan mengunjungi di bulan Oktober kami menganggapnya sebagai musim panas India, tapi saya sangat bersemangat untuk melihat bertemu dengan kalian semua. Terima kasih, Pia. Baik, kita akan terus bekerja keras dan kita terus terima kasih semuanya untuk waktu dan sudah berbagi dan pembelajaran dan terima kasih untuk penterjemah sudah bekerja sangat keras untuk kami sehingga kita bisa berkomunikasi dan sampai berjumpa lagi.